Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat itulah kita bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangannya bersama sahabatnya lah kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sebagai kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Jasanya lebih dari seorang ibu kepada anaknya, lebih dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena seandainya seorang ibu pernah melahirkan kita dengan berbagai macam perjuangan, bahkan dengan nyawanya, Nabi pun pernah berjuang untuk kita, sehingga kita mengenal yang namanya akidah, mengenal yang namanya Islam. Nabi yang mengenalkan kita kepada Allah. Kalau bukan Nabi, kita menjadi termasuk orang-orang yang merugi karena kesesatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan seandainya seorang ayah berjuang demi anak-anaknya, menafkahi keluarganya, mencari nafkah ke sana ke sini, Nabi pun pernah berjuang. Nabi pun berjuang demi umatnya, dan Nabi merupakan perlancar urusan dunia dan akhirat kita. Karena teman-teman, nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, di padang mahsyar, semuanya akan sibuk masing-masing. Gak akan mikirin kita. Orang tua akan lari dari anaknya, anaknya akan lari dari orang tuanya, istri akan lari dari suaminya, suaminya akan lari dari istrinya. Para ulama, guru-guru, semuanya akan sibuk masing-masing. Tidak akan memikirkan orang lain, tapi memikirkan dirinya sendiri. Dan hal tersebut bukanlah hal tercela, karena memang pada saat itu semua akan sibuk masing-masing. Tapi ada satu orang yang tidak akan lupa ke kita. Dia orang yang akan paling sibuk di akhirat kelak. Siapa itu? Yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi nanti di akhirat bakal paling sibuk mundar-mandir kesana kesini nyari umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Orang lain menjauh dari kita, orang lain gak pedulin kita, tapi Nabi mencari-nyari umatnya. Di akhirat kelak, kita akan mencari syafaat dari para nabi. Tapi tidak ada satupun yang memberikan syafaat kecuali siapa? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Apakah kita termasuk umatnya yang akan dikenali oleh Nabi? Karena orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat atau pertolongan dari Nabi adalah orang-orang atau umatnya yang dikenali oleh Nabi. Ya ibaratnya gini, orang yang gak kita kenal ngapain kita urus gitu. Jadi orang yang kita kenal aja nanti yang akan diurus. Ibaratnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa dikenal oleh Nabi kita, supaya kita dikenal sama Nabi? Yaitu dengan cara bersolawat kepadanya. Dan dikisahkan ada seorang juhud yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Seorang juhud ini berhadapan dengan Nabi, dengan beliau, tapi beliau tidak mempedulikannya atau mengacuhkannya. Lalu seorang juhud ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah padaku?"
Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak. Lalu seorang juhud ini pun bertanya kembali, lalu kenapa engkau tidak mempedulikanku? Kenapa engkau mengacuhkan aku? Padahal aku fulan, aku seorang juhud. Lalu Nabi pun menjawab, aku tidak mengenalmu. Lalu seorang juhud pun itu bertanya kembali, ya Rasulullah, aku pernah mendengar para ulama berbicara bahwa Nabi akan mengenali umatnya lebih baik daripada ibu bapak kepada anak-anaknya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, memang benar apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Tetapi orang-orang yang akan ku kenal yaitu orang-orang yang sering bersolawat kepadaku. Maksudnya, dari cerita tersebut, Nabi akan mengenali umatnya kalau umatnya sering bersolawat kepadanya. Dan kisah tersebut dikuatkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia atau dekat denganku di hari kiamat itu orang-orang yang sering bersolawat untukku. Nah, dari kisah tersebut dan hadis tersebut menunjukkan bahwa bersolawat kepada Nabi itu menjadi perantara agar Nabi itu mengenali umatnya. Sebenarnya banyak keutamaan bersolawat kepada Nabi. Yang pertama yaitu bersolawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Bahkan Allah yang menciptakan Nabi pun ikut bersolawat. Tapi bedanya solawat kita dengan Allah, kalau Allah itu bersolawat memuji dalam kebaikan, sedangkan kita umatnya itu mendoakannya dalam kebaikan, tapi sama-sama solawat. Dan yang kedua yaitu saat kita bersolawat, Allah dan para malaikat pun ikut bersolawat. Jadi saat kita bersolawat, kita tuh lagi bersolawat bareng Allah sama malaikat. Jadi kalau kita sering-sering bersolawat, kita itu sering disebut sama Allah, sering dimention sama Allah. Jadi kalau kita sering bersolawat, kita itu terkenal di langit. Terkenal di langit dan makhluk-makhluk langit pun akan mengenal kita. Dan yang ketiga, Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atau memujinya 10 kali. Dan akan dihapuskan 10 keburukan dan ditingkatkan 10 tingkatan untuknya. Jadi sangat luar biasa banget pahala bersolawat kepada Nabi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bersolawat kepada Nabi. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka kepada semuanya dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.